Lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan lihat apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan saham Hexa. Jadi ini sudah keluar ya, PT Hesindo Adi Perkasa. Ini laporan tahunannya sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kita temukan. Di sini ada direktur utamanya yaitu Jonggi TP Gultom. Kemudian ada direktur keuangan Yosendri. Untuk alamat kantor ada di Jalan Pulau Kambing 2 Kaf 1-2 nomor 33 Jakarta Timur. Nah, itu untuk alamat alamat kantornya, alamat pusatnya. Ini di sini ada juga alamat domisili. Tadi ada untuk yang ada di Bumi Serpong. Lalu untuk yang kas dan bank, kita lihat ini dalam dalam bentuk dolar ya. Kemudian nilainya ini satuan penuh. Kita lihat yang tahun lalu, yang 2022. Oh enggak, ini perbandingannya ini. Mereka pakai yang kuartal 1 2023. Entah kenapa mereka pakai yang itu, bukan pakai yang 2022. Karena setahu kami laporan tahunan tetap pakai 2022 standarnya ya. Di sini 26 juta dolar lalu menurun menjadi 19 juta dolar. Kemudian piutang usaha pihak berelasi ada pihak ketiga. Ini pihak ketiga menurun nih, yang piutang usaha, pihak berelasi dan pihak ketiga menurun, artinya kemungkinan besar cash flow-nya bagus. Total aset lancar menurun juga dari 400-an juta dolar menjadi 300-an juta dolar. Lalu total asetnya menurun juga dari 463 juta dolar menjadi 416 juta dolar. Nah, total aset menurun kemungkinan ada dua saja, seperti yang biasa kami katakan. Di sini ada juga, nah ini yang liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek artinya hutang jangka pendek ya. Utang bank jangka pendek hampir sama dari 102 juta dolar, hampir sama juga. Kemudian utang usahanya, utang usaha pihak berelasi ini menurun tapi jumlahnya banyak ya. Berarti ini rata-rata hutangnya kepada pihak berelasi. Kita lihat pihak ketiga jumlahnya agak sedikit, dari 10 juta dolar menjadi 5 juta dolar. Berarti ini termasuk yang dia fokusnya itu di perusahaan sendiri-sendiri gitu aja ya. Kemudian utang non usaha pihak berelasi dari 291.000 jadi 229.000. Untuk yang pihak ketiga agak banyak tapi menunjukkan dari 2,4 juta dolar menjadi 2,1 juta dolar. Untuk yang total liabilitas jangka pendek dari 284 juta dolar menjadi 232 juta dolar. Artinya menurun juga. Total liabilitas menurun juga dari 297 juta dolar menjadi 248 juta dolar. Hal ini berarti perusahaannya bagus kalau hutangnya menurun. Karena kita lihat tadi total asetnya menurun, total liabilitasnya menurun, tapi nanti kita lihat total ekuitasnya meningkat atau enggak. Seharusnya meningkat ya kalau kita lihat dari sini. Di sini ada, nah ini total ekuitasnya. Total ekuitasnya meningkat, tapi meningkat gak cukup banyak ya. Hutangnya aja yang berkurang cukup banyak. Untuk total ekuitas dari 165 juta dolar menjadi 168 juta dolar. Tapi setidaknya meningkat. Di sini ada dikatakan, oh ini ada penghasilan komprehensif lain juga ya. Penghasilan itu ini agak cukup banyak nih, meningkat agak cukup banyak. Nah, ini sudah pakai yang 2022 perbandingannya. Karena setahu kami standarnya tetap pakai 2022. Kalau mereka pakai yang kuartal 1 itu agak aneh ya. Entah ada motif tersendiri atau gimana ya. Di sini yang 2022 410 juta dolar menjadi 478 juta dolar. Artinya apa? Penjualannya meningkat. Ini dan cukup banyak ya. Beban pokok penghasilan ini meningkat juga karena tadi meningkat juga untuk penghasilannya dari 325 menjadi 370. Untuk total yang didapat 107 juta dolar dari 85an saja. Ini sosial perbandingannya cukup banyak nih. Tapi ini yang kita lihat ada fakta yang menarik, yaitu laba tahun berjalannya menjadi selisih sedikit saja, dari 34 juta dolar menjadi 43 juta dolar. Padahal tadi kan penjualannya beda banyak, tapi ini tetap labanya beda sedikit saja. Ini kemungkinan besar karena beban-bebannya naik ya, tadi kita lihat. Wah, ini pun kalau kita lihat ini pun ulang-ulang nih. Kayaknya laporan keuangannya ini ada ulang ya. Ini kan tadi yang tadi ya. Kita lihat ini ada beban penjualan. Nah, di sini lah kita bisa lihat beban penjualan meningkat juga dari 19 juta dolar menjadi 23 juta dolar. Beban umum juga meningkat
Berarti itu walaupun penjualannya meningkat, beban-bebannya itu semua meningkat, sehingga penghasilannya itu, labanya itu selisih sedikit saja, tapi masih mending lah, setidaknya gaji karyawan meningkat itu ya. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan 404 juta dolar menjadi 514 juta dolar. Berarti penerimaan pelanggan ini cukup banyak karena penghasilan meningkat. Tapi pembayaran untuk gaji memang meningkat dari 23 juta dolar menjadi 26 juta dolar. Beban usaha dari 22 juta dolar menjadi 28 juta dolar. Kemudian kalau kita lihat penerimaan dan penghasilan dari bunga, 100.000 dolar menjadi 136.000 dolar. Itu berarti mereka ada dapat juga dari bunga, mungkin investasi gimana gitu ya. Nah, ini kita lihat yang operasional total mereka dapat 43 juta dolar. Tapi masih mending, berarti arus kas yang operasional masih positif. Kan kita lihat kalau tahun lalu itu mereka negatif 72 juta dolar. Sekarang menjadi positif 43 juta dolar. Dia masih mending. Ini bahkan mereka untuk yang aktivitas pendanaan negatif loh. Ini berarti bagus loh. Berarti artinya mereka sedang membayarkan hutang-hutangnya. Kalau kita bayar hutang berarti hutangnya menurun, jadi bisa lebih aman ya untuk kedepannya, untuk perusahaannya jangka panjang itu lah. Presiden Komisaris ada Toto Wayudianto, Presiden Direktur Jonggi TP Gultom. Kemudian ada direkturnya kayak hampir sama nih, kayaknya nggak ada yang berubah ya. Ini kita skip. Ini yang piutang ya. Ini custom bank, ini yang lanjutan. Belum ya, ini bukan. Nah ini custom bank. Kita lihat yang rekening rupiah. Rekening rupiah dari 15.000 dolar menjadi 10.000 dolar. Artinya apa? Artinya menurun ya. Itu untuk yang rekening rupiah lalu kita lihat yang bank yang rekening dolar. Bank rekening dolar dari kemarin gak ada ditaruh di Bank Syariah Mega Indonesia, sekarang taruh banyak, 1 jutaan dolar, 15 miliar kurang lebih. Kemarin gak ada loh, tapi mereka ada pengurangan di MUFG Bank cabang Jakarta, 4,7 juta dolar menjadi ratusan ribu dolar saja. Nah, ini ada juga Bank Mestika dan lain-lain, ini untuk rekening rupiah. Bank Mizuho. Total rekening rupiah dari 21 juta dolar menjadi 17 juta dolar. Nah, kalau yang ini, ini ada rekening yen Jepang baru. Kalau ini kita ketemu yang mereka taruh rekening yen Jepang. Kemungkinan besar ini rata-rata pihak berelasinya itu kepada Jepang ya. Artinya mereka jual belinya itu, eksportir importer itu rata-rata kepada Jepang. Makanya ini mereka buat rekening yen Jepang juga, kemungkinan besar. Nanti kita lihat mereka kemungkinan dapat barang dari mana. Piutang usaha, pihak berelasi 25 juta dolar menjadi 4 juta dolar. Oke. Ini satu awal. Nah, bisa dilihat ini udah dibilang penjual berat lancar. Ini rata-rata lancar nih, kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan cuma 8 ribuan dolar untuk penjual berat. Tapi memang setahu kami kalau alat berat itu jualnya itu lebih apa ya? Banyak mungkin karena lebih mahal, orang nggak mau nerima kau utang-utang gitu ya. Ini penjual suku cadang. Ini penjual suku cadang hebat sekali. Piutangnya itu lebih dari 1 tahun nggak dibayar. Ada 69.000 dolar, ini suku cadang. Memang gimana ya, kalau jual alat berat itu memang agak susah, tapi cash flow-nya lebih lancar. Tapi kalau untuk suku cadang bahkan lebih dari 1 tahun pun dibayar. Nah, 69.000 dolar. Kita lihat ada jasa pemeliharaan, ada juga yang lebih dari 1 tahun, 44.000 dolar, totalnya hampir
seratusan ribu dolar ya. Seratusan ribu dolar itu paling 1,5 miliaran atau hampir mendekati 2 miliaran gitu ya. Wah, itu berarti walaupun kalau kita bilang dari total penjualannya itu tergolong gak gitu banyak, tapi ini kan hebat sekali, sudah lebih dari 1 tahun. Nah, ada masalah di mana itu? Apakah perusahaannya kabur atau gimana? Kewirausahaan paling banyak di PT Hexa Finance Indonesia. Ya mungkin nih banyak PT Hexa Finance Indonesia mewakili dari PT SA ini untuk berhubungan dengan internasional atau gimana ya mungkin ya. Banyak mungkin anak usahanya atau gimana. Ini utang usaha. Ada Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Ltd di Singapura. Nah, kita lihat totalnya pun ya ini kok perbandingannya 2023 31 Maret ya kan ya. Dan mengapa mereka buat kayak gini ya? Dan ini rata-rata kalau kita lihat memang itu dengan Hitachi, perusahaan Jepang. Jadi itulah alasan mengapa mereka buat rekening yen Jepang. Ini penjualan alat berat. Wah, ini kemarin ke PT Hexa cuma sekitar 8 jutaan dolar. Tapi sekarang menjadi 78 jutaan dolar. Berarti peningkatan paling banyak itu karena penjualan ke PT Hexa Finance Indonesia. Entah karena mereka mewakili baru mereka sebarkan di seluruh Indonesia atau gimana ya. Tapi ibaratnya enggak adalah kayak gitu. Seharusnya pihak berelasi nih. Pembelian alat berat dan suku cadang. Wah, ini pembelian nih. Pembeliannya pun memang agak berkurang ya. Ada dari PT Hitachi Asia and Pacific Singapura, ada Hitachi Indonesia, ada yang Australia, ada Wenco International ST di Kanada, Hitachi Construction Machinery Australia. Jadi ini rata-rata hanya ke Hitachi and Menco. Jadi rata-rata hanya ke sananya mereka beli ya. Nah, atau mau buka perusahaan seperti Hexa ini, nah bisa juga. Tapi setahu kami mereka ada biaya sih kalau buat yang kayak gitu. Ini yang pajak kita skip. Ini utang usaha. Nah, utang usahanya pun kayak lancar saja ya. Paling tadi ada yang piutang di atas 1 tahun yang luar biasa itu. Ini utang usaha, suku cadang dan lain-lain. Bahkan semua rata-rata menurunnya untuk alat berat, suku cadang, pemeliharaan dan lain-lain. Is okay, masih okay lah. Totalnya dari 10 jutaan dolar ini ya. Menjadi 5 jutaan dolar. 5 jutaan dolar paling kurang lebih berapa itu? Nah, dikali aja paling 75 miliar dolar. 75 miliar rupiah. Beberapa keluar yang belum dibayar. Nah, ini ada nih. Ini utang pajak kita skip. Ini kita ini ada nih. Nah, berdasarkan perjanjian ini, perusahaan diharuskan membayar setiap tahun kepada HCM, Hitachi kemungkinan yang tadi ya, sebesar 1% dari total pendapatan perusahaan di luar penjualan kepada HCM dan entitas anak yang dikonsolidasikan ke HCM selama 1 tahun fiskal. Nah, itulah mengapa kami bilang, jika kita seperti ada pakai merek orang lain ataupun brand value mereka, maka kemungkinan besar kita harus mulai, bukan kemungkinan besar, memang harus bayar. Di sini dikatakan mereka untuk yang Hexa ini, mereka membayar sebesar 1% dari total pendapatan perusahaan di luar penjualan kepada PT Hexa dan lain gitu ya. Nah, berarti mereka harus membayar 1%. Itulah kalau kita misalnya kita ingin jual merek dari luar negeri. Nah, itu kan tidak pakai mereknya. Nah, tentunya ada biaya royalti atau gimana gitu ya. Nah, ini 1%. Jadi bagi yang Anda yang masih belum mengetahui tentang ini, nah di sini Anda bisa di channel ini Anda bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan, saham dan lain-lain sebagainya.
Informasi segmen usaha, kita lihat penjualan suku cadang oke, 97 jutaan dolar dari 316. Tapi yang unik di sini tampaknya dari penjualan suku cadang, walaupun tadi ada yang piutangnya agak lama, di sini kita ketemu ternyata margin keuntungannya lebih besar nih. Kita lihat di Berat cuma jual 316 jutaan dolar, mereka cuma dapat 17 jutaan dolar. Kalau yang di suku cadang jual 97 jutaan dolar, sudah dapat 27 jutaan dolar. Artinya berapa persen itu? Paling 20 persenan gitu ya. 20 persenan. Nah itu kan berarti gimana ya? Margin keuntungannya lebih besar. Walaupun penjualnya sedikit, tapi margin keuntungan lebih besar. Itu mengapa kemungkinan besar lebih banyak orang lebih suka jual suku cadang. Bahkan itu saya ada kami, sekian, terima kasih, saya investasi.